Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, yo guys, kacau ya. Nih, ketua KPU resmi mundur akhirnya. Nah, doi mundur nih setelah DKPP kan memutuskan ya kan, memberhentikannya terkait dugaan pelecehan seksual. Parah ya tuh orangnya, ya. Setelah dugaan kasus pelecehan sama wanita emas nih, ada lagi sama yang lainnya. Hobi kok salah coblos. Kacau. Apa ini akibat dari naluri kebinatangannya? Seperti yang doi ungkapin tuh waktu ceramah waktu itu. Kacau bos. Kasus ini berawal dari laporan seseorang anggota nih, PPLN di Den Haag, Belanda. Ini berinisial, nih gue sebut CAT aja ya. Kan CAT, oke? Nih, dia mengungkapkan bahwa si Hasim nih telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada waktu BIMTEK guys, di Belanda, di Den Haag, 3 Oktober 2023. Nah, dalam pengaduannya nih, si CAT ini mengungkapkan bahwa Hasim memberikan fasilitas khusus kepadanya selama kunjungan di Den Haag itu. Termasuk eksploitasi seksual guys ternyata. Jadi ceritanya tuh si Hasim nih ya, nginep di sebuah hotel. Nah, di sana kejadian guys, perbuatan asusila yang dimaksudkan oleh CAT, yaitu wik-wik, gitu guys. Nah, hasil fakta persidangan terungkap akhirnya. Si Hasim emang memiliki komunikasi intens dengan si CAT setelah bimbingan teknik PPLN. Bahkan mereka sempat bertemu di Jakarta yang disebut membahas tugas PPLN. Bisa aja tuh si Boti. Nah, selain itu, CAT sempat diantar menggunakan mobil dinas Ketua KPU RI ke Bandara Suta. Dan pulang ke Belanda menggunakan tiket yang dibiayai oleh doi itu, si Hasim. Nah, Hasim juga nyewa apartemen guys. Lihat ya, di Oakwood Suite Kuningan. Untuk si CAT itu, dengan biaya kurang lebih 48 jutaan deh, 48,7 kalau nggak salah. Dan memfasilitasi tiket pesawat pulang nih, pulang pergi, Jakarta-Singapura. Terus Jakarta ke Belanda. Sebanyak 3 kali loh. Dengan total biaya mencapai 100 juta rupiah. Nah, dari sana, CAT minta Hasim tanggung jawab loh. Udah nyoblos juga loh, gitu kali ya. Atas kejadian 3 Oktober di Belanda. Nah, namun dasar emang Hasim nggak menyanggupinya guys. Singkat kata nih, doi akhirnya berdua tuh buat surat pernyataan pada Januari 2024. Antara si Boti sama si pengadu. Nah, akhirnya 4 Februari guys, ini puncaknya guys. Dari masalah ini, CAT akhirnya memutuskan mundur dari PPLN Den Haag akibat konflik pribadi itu tadi sama si Hasim. Nah, kasus ini ternyata bukan yang pertama kan bagi Hasim kan. Nah, sebelumnya doi pernah mendapatkan sanksi keras juga dari DKPP. Atas dugaan asusila juga guys. Hobi ya. Yang kayak gitu-gitu doi itu. Nah, waktu itu korbannya adalah ketum Partai Republik 1. Husnaini kalau nggak salah. Alias wanita emas apa. Kalau nggak salah tuh 2022 lalu lah. Nah, meskipun demikian nih, Hasim tetap melanjutkan jabatannya hingga akhirnya kena kasus ini guys. Mungkin Hasim agak-agak gatel ya guys. Nah, yang kocak netizen guys, emang netizen yang maha bener nih. Banyak yang menyebarkan isi khotbah yang disampaikan Hasim tuh saat sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Semarang. Nah, pada waktu itu tuh 17 Juni lalu, di mana Pak Jokowi kan ikut juga hadir kan sebagai jemaah kan. Nah, dalam khotbah tersebut si Hasim menyerukan pentingnya moral dan etika. Bisa aja tuh si Boti. Nah, dalam putusan DKPP menilai bahwa Hasim tidak menjaga kehormatan dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Dengan demikian, DKPP memutuskan untuk memberhentikan Hasyim dari jabatannya. Nah, komunikolog Emru Sihombing, ini temen gua, bahkan mendorong guys, agar Hasyim dihukum kebiri. Janganlah mas, jika terbukti bersalah di pengadilan. Menurutnya, hukuman tersebut perlu dipertimbangkan sebagai sanksi nih untuk pelaku yang melakukan tindakan asusila berulang kali. Oke? Nah, mungkin di dalam hatinya Hasyim, doi ngomel guys. Hobi kok dilarang? Gitu. Nah, kasus ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di negara kita. Proses hukum yang transparan nih dan adil sangat penting guys untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku-pelakunya, termasuk si Boti tadi itu. Oke? Posisi Hasyim sebagai ketua KPU ini sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas dong lembaga tersebut. Iya kan? Dipecatnya Hasyim menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan hukum oleh pejabat tinggi itu nggak boleh ditoleransi, serta menjadi upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPU nih jelang pilkada. Oke? Kasus ini dapat berdampak positif jika ditangani dengan benar, guys. Oke? Ini dapat menjadi presiden penting untuk menegakkan standar etika yang lebih tinggi di kalangan pejabat publik. Dipecatnya Doi ini sebagai ketua KPU merupakan peristiwa penting yang membawa implikasi yang luas loh di berbagai bidang. Penanganan kasus ini akan menjadi cermin, guys, bagaimana Indonesia menangani isu-isu pelecehan seksual dan menegakkan integritas di kalangan pejabat publik. Jangan sampai ada lagi pejabat yang seperti Hasyim. Oke? Ngeri. Sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam.